Berbagai media Ribuan memberitakan santri dari bahwa berbagai Jogja pondok atau jajaran pesantren. Polres Kulon Progo memusnahkan 1.200. Pemirsa prihatin akan kasus peredaran minuman keras di Yogyakarta yang semakin masif. Sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi penolakan. Semacam kerja clipping. Kali ini kami mencoba akan merangkum data-data yang kami dapatkan dari berbagai macam informasi. Di antaranya dari pemberitaan media massa mainstream sebagai upaya mengarsipkan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam segmen virtual clipping. Jadi, silahkan dengarkan dan tuangkan analisismu sebebas-bebasnya di kolom komentar. Ciao. Di awal video ini mungkin saya akan bercerita sebagai prolog atau jembatan untuk menuju ke pembahasan selanjutnya. Saya sendiri merupakan warga Yogyakarta, asli Yogyakarta. Seingat saya dulu sekitar tahun 2017 sampai 2018, toko-toko yang menjual miras di Yogyakarta itu memang belum terang-terangan seperti sekarang. Terang-terangan dalam artian mereka melakukan transaksi dengan memajang botol-botol minuman beralkohol tentunya, dan spanduk-spanduk yang bertuliskan informasi bahwa di toko tersebut menjual minuman keras atau miras. Mayoritas toko-toko miras dalam tanda kutip, mereka itu berkamuflase dengan menjual produk-produk lain seperti jajanan, seperti sembako, sehingga memang tidak terlalu mencolok seperti saat ini. Bahkan dulu mungkin hanya relasi dari si penjual toko miras tersebut yang berkemungkinan membeli di toko itu. Dan memang saya tidak naif, saya akui beberapa tahun yang lalu saya memang sering mendatangi toko-toko tersebut. Bahkan model transaksi yang dilakukan seakan senyap dan penuh dengan kerahasiaan. Tidak menutup kemungkinan saat kita melakukan transaksi itu muncul perasaan was-was, bahkan sampai takut untuk membeli satu botol miras pada saat itu. Fenomena mulai munculnya berbagai macam toko miras dengan berbagai jenis nama di toko tersebut. Itu saya ingat menginjak pada tahun 2019. Ya, beberapa toko miras yang semula berada di dalam gang kemudian muncul di pinggir-pinggir jalan, terlihatan ketika orang berlalu lalang di jalanan tersebut. Toko-toko itu mulai terkesan modern, seperti barkit-barkit, yang mendisplay botol-botol minuman beralkohol dengan berbagai merek di rak-rak yang ada lampu-lampu sinar-sinarnya yang terkesan premium seperti itu. Ditambah lagi, penjaganya pun juga tergolong muda, cantik-cantik. Dan juga ada beberapa pemuda-pemuda yang tentunya berpakaian dengan modern ala-ala anak muda zaman sekarang. Tahun demi tahun, mulai banyak toko miras serupa yang muncul ke permukaan dengan konsep yang hampir mirip seperti itu. Bahkan kita itu tidak perlu untuk ke kota-kota besar seperti di kota Jogja. Kita sudah bisa menemui toko tersebut di pinggiran-pinggiran kota, bahkan kabarnya sampai ke pelosok desa. Dulu ketika saya mengingat-ingat, toko miras itu yang membeli atau mengonsumsi
itu hanya kalangan tertentu. Namun, saat ini sangat banyak pelanggan yang mayoritas adalah anak muda. Mereka berkerumun di toko-toko tersebut, apalagi ketika weekend atau hari libur seperti malam minggu atau bahkan malam Sabtu. Toko-toko tersebut terus bertambah hingga pada tahun ini, tahun 2024. Selanjutnya kita akan bahas munculnya atau mulainya gelombang aksi penolakan miras yang ada di Yogyakarta. Ketika saya baca-baca ulang dan mencari sumber-sumber yang dapat dipercaya tentunya, saya menemukan awal mula gelombang itu muncul itu dipelopori atau digawangi oleh 3 ormas Islam besar yang ada di Yogyakarta. Pertama, Muhammadiyah melalui PWM, Nahdlatul Ulama melalui PWNU, dan satunya adalah Majelis Ulama Indonesia MUI. Pada hari Jumat tanggal 20 September di rumah makan ayam goreng Nyai Suharti yang beralamatkan di Gedong Kuning, Banguntapan, Bantul, 3 ormas tersebut menyatakan pernyataan sikap. Beberapa pernyataan sikap tersebut bisa kalian langsung lihat di sini. Beberapa poin-poin pernyataan sikap tersebut, pada intinya mereka semua menyuarakan dengan lantang bahwa Jogja sudah darurat miras. Maraknya peredaran minuman keras secara terbuka di masyarakat ini menimbulkan keresahan bagi semua pihak. Mereka menyoroti bahwa miras itu merusak generasi muda. Mereka juga mendesak pemerintah wajib memberikan perlindungan atas itu. Tidak hanya berhenti pada pernyataan sikap ketiga ormas tersebut, gelombang aksi massa juga terjadi secara berlanjut. Aksi yang kedua berlangsung pada hari Jumat, tanggal 27 September 2024. Ketika ormas tersebut melakukan aksi lapangan, mereka bergerak mendatangi markas besar Polda DIY untuk melakukan audiensi dengan Pak Kapolda Irjen Pol Suwondo Nainggolan. Dalam audiensi tersebut, Pak Suwondo atau Pak Kapolda itu mengajak seluruh Kapolres yang merupakan pimpinan tertinggi kepolisian di kabupaten atau kota untuk ikut dalam audiensi tersebut. Dalam audiensi tersebut mereka membahas tentang maraknya peredaran miras. Audiensi dilakukan secara tertutup. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk segera menegakkan peraturan daerah tentang pengendalian miras dengan tegas. Setelah audiensi, Kapolda pun mulai menanggapinya dan akan melakukan rapat internal sebagai langkah terdekat untuk melakukan tindakan. Rapat internal itu kemungkinan besar melibatkan jajaran-jajaran kepolisian yang lain. Mereka juga berjanji bahwa kasus itu atau isu itu akan ditindaklanjuti dengan serius. Penolakan peredaran miras terus berlanjut. Setelah adanya 2 aksi tersebut, saya berkeliling-keliling di Yogyakarta dan sudah mulai menemukan banyak sekali spanduk yang bernada menolak peredaran miras. Spanduk-spanduk itu muncul di pinggir-pinggir jalan, di halaman-halaman masjid, bahkan di fasilitas-fasilitas umum yang lainnya. FUI DIY pada Jumat tanggal 18 Oktober 2024 menggelar aksi serupa. Kali ini aksi digelar di Masjid Jogokarian pada malam hari
Mereka menggelar diskusi dengan tajuk yang cukup keras, yakni Yogyakarta Darurat Miras dan Perang Melawan Miras. Diskusi tersebut juga diundang bakal calon pasangan wali kota Jogja, untuk bersama-sama menyatakan komitmennya. Ketika jadi, mungkin akan ditagih bagaimana kebijakan seorang pemimpin atau wali kota untuk memberantas miras yang ada di Yogyakarta. Mereka mulai keras dan terang-terangan akan menindak toko-toko miras ilegal yang menjajakan minuman beralkohol dan merangkum dalam beberapa poin. Beberapa poin itu bisa dilihat di sini. Aksi masih terus berlanjut. Bahkan kali ini aksi melebar dan luas hingga cukup untuk menggegerkan Yogyakarta pada saat itu. Ada dua aksi yang kita simpulkan itu merupakan aksi puncak dari penolakan peredaran miras. Pertama, yaitu ribuan santri dari Yogyakarta bahkan luar Yogyakarta berbondong-bondong mendatangi markas besar Polda DIY. Selanjutnya aksi yang kedua yaitu ormas-ormas Islam di Yogyakarta, jumlahnya sekitar ratusan mungkin. Mereka berjalan kaki atau long march di daerah Jalan Malioboro untuk mendatangi kantor gubernur dan juga kantor DPRD Provinsi Yogyakarta. Gelombang aksi penolakan peredaran miras tersebut sampai pada titik puncaknya. Ratusan massa ormas yang mendatangi kantor gubernur dan DPRD DIY itu terjadi pada Jumat, tanggal 25 Oktober 2024. Mereka datang beramai-ramai untuk memberikan surat permohonan audiensi dengan Bapak Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono ke-10. Tujuan audiensi dengan Pak Gubernur itu mereka ingin membahas maraknya peredaran miras ini supaya ketemu solusinya. Audiensi itu diharapkan bisa menghasilkan komunikasi atau dialog yang lebih privat dengan orang nomor satu di Yogyakarta. Dalam aksi tersebut memang mereka ditemui oleh perwakilan dari Pemda DIY. Dan perwakilan dari Pemda DIY tersebut berjanji bahwa mereka akan segera meneruskan surat tersebut ke Pak Gubernur. Ketika saya lewat Ring Road, tepatnya mulai dari Bangjo atau lampu merah di sekitar Universitas UPN, itu sudah macet dan itu dipalangi, satu jalur itu ditutup. Ketika saya lurus terus, ternyata sudah ada puluhan kendaraan-kendaraan seperti bus, seperti truk, dan ratusan motor yang diparkirkan di area Mapolda DIY itu. Ternyata itu adalah kendaraan yang ditunggangi oleh santri dari berbagai daerah untuk unjuk rasa atau mengadakan aksi pada Selasa tanggal 29 Oktober 2024. Aksi tersebut mendesak aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, untuk segera menuntaskan kasus penusukan dua santri dari Pondok Pesantren Al-Munawir Krapyak, Yogyakarta itu terjadi pada Rabu tanggal 23 Oktober. Selain itu, kedatangan para santri itu juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindak peredaran miras yang ada di Yogyakarta, karena penusukan dua santri itu dugaannya adalah si pelaku ini sebelum melakukan penusukan dia itu habis menenggak minuman keras atau minuman beralkohol. Mereka di sana juga mengkampanyekan bagaimana kejamnya atau bagaimana negatifnya dampak yang diakibatkan dari mengonsumsi minuman beralkohol. Untuk kasus dua santri yang ditusuk oleh
oknum mabuk ini nanti akan kita buatkan videonya tersendiri. Aksi tersebut bahkan disiarkan di media-media massa baik cetak maupun online, media lokal maupun media nasional. Semakin tingginya gelombang aksi dari berbagai elemen masyarakat tersebut akhirnya mendapatkan notis atau respon dari Pemda DIY sebagai pemangku kebijakan yang ada di Yogyakarta. Pada Senin tanggal 28 Oktober 2024, Gubernur DIY Hamengkubuwono ke-10 mengumpulkan seluruh pimpinan atau bupati, wali kota, se-DIY di Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Memang pertemuan itu dilakukan secara tertutup. Tapi berdasarkan sumber-sumber kami, pertemuan tersebut membahas tentang langkah taktis yang akan segera dilakukan Pemda DIY dalam memberantas peredaran miras ilegal, baik yang dilakukan secara offline transaksinya maupun online. Para pemangku kebijakan di setiap kabupaten atau kota diminta oleh gubernur untuk segera menerbitkan peraturan atas hal tersebut. Tak berselang lama dari pertemuan tertutup tersebut, akhirnya Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengeluarkan instruksi. Ia menerbitkan instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2024 tentang optimalisasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Dari instruksi tersebut lalu diharapkan untuk menjadi acuan dasar bupati atau wali kota untuk membuat instruksi lanjutan di masing-masing wilayahnya tentunya. Gubernur menargetkan dalam 15 hari ke depan sejak instruksi tersebut terbit, bupati atau wali kota sudah harus melaporkan capaian terkait penertiban peredaran miras ilegal di wilayahnya masing-masing. Adanya instruksi gubernur tersebut lalu menjadikan pihak kepolisian dan Satpol PP berbondong-bondong melakukan penertiban di toko-toko miras ilegal. Mereka dengan gerak cepat mendatangi toko-toko miras ilegal dan melakukan penertiban, bahkan mereka sampai merampas semua minuman beralkohol dan menyegel toko tersebut. Hingga Rabu tanggal 30 Oktober 2024, pihak kepolisian dan Satpol PP berhasil menyita sebanyak 2.883 botol miras berbagai merek dan ukuran tentunya. Dan juga mereka telah menyegel 38 toko miras ilegal di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana kronologis dan siapa saja yang terlibat dalam isu penolakan peredaran miras di daerah istimewa Yogyakarta ini. Dari awal mula sampai respon dari Pemda dan juga sampai pada penertiban yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Menurut teman-teman sekalian, apakah ada dampak atau potensi yang terjadi dari penutupan toko-toko miras ini? Tentunya, setiap kebijakan yang berlaku pasti akan menghasilkan dampak baik atau positif dan juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif penutupan toko miras itu mungkin bisa menjalar pada jenis barang yang memabukkan lainnya, seperti pil koplo. Karena kita tahu bahwa peredaran pil koplo di Yogyakarta sendiri masih menjadi PR. Kemungkinan aparat penegak hukum secara logika akan sulit untuk menertibkan karena peredaran tersebut dilakukan secara tertutup. Berbeda halnya dengan peredaran miras yang dilakukan
dilakukan secara terbuka di toko-toko yang juga terbuka itu. Mereka bisa mencatat, bisa mengawasi, bisa memonitoring. Tapi kalau pil koplo, nah itu mungkin masih menjadi PR. Maksud dari dampak itu, dampak penutupan toko miras itu, mungkin bisa saja penggunanya akan beralih. Tadinya mengonsumsi miras, bisa saja mereka akan mengakses pil koplo tersebut. Tapi semoga saja ini tidak terjadi. Karena ini kita hanya mengomongkan kemungkinan-kemungkinan. Karena pernyataan tersebut logis untuk diutarakan, mengingat harga dari pil koplo sendiri itu lebih murah. Lalu bagaimana pendapat teman-teman semuanya terkait kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ini dan ramalan-ramalan ke depannya terkait isu yang sedang tren atau viral di Yogyakarta terkait peredaran miras ini? Teman-teman bisa tulis di kolom komentar tentang analisis dari teman-teman sebebas-bebasnya. Permasalahan maraknya peredaran miras di Yogyakarta memang sedikit demi sedikit bisa terurai. Buktinya, seperti yang kita sampaikan tadi di video sebelumnya, kronologisnya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa, dan mungkin tindakannya seperti apa itu sudah kita sampaikan. Aksi massa yang masif dilakukan itu akhirnya didengar oleh para pemangku kebijakan. Namun, khususnya berkaitan dengan transaksi online, para pemangku kebijakan mesti harus membuat regulasi yang pas. Peraturan di daerah, yaitu di kabupaten atau kota, dinilai masih lemah dalam menindak kasus penjualan miras, apalagi regulasi atau peraturan tentang penjualan online. Tak lupa, di setiap toko miras juga terdapat tulang punggung keluarga yang mungkin saat ini mereka masih kebingungan mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Di antaranya adalah pekerja-pekerja yang penjaga toko atau tukang anter dan sebagainya itu. Lalu bagaimana penghidupan mereka? Saya tunggu analisis teman-teman semua sebebas-bebasnya, karena di sini kita tidak ada yang benar atau yang salah, karena pendapat itu masing-masing. Dan ketika teman-teman berpendapat, menandakan bahwa teman-teman telah merdeka atau bebas untuk mengutarakan pendapat.